Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Nah, kalian sadar nggak sih kalau belakangan ini ada transisi besar di dunia pendidikan kita? Khususnya nih buat kalian yang ada di Kabupaten Ciamis. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sistem penerimaan siswa baru buat tahun 2026. Kita nggak cuma ngelihat dari kacamata kebijakan pemerintah pusat aja loh, tapi kita bakal turun langsung ngelihat di mana sih sekolah dasar lokal itu beradaptasi, sampai nanti ada tutorial teknis yang pastinya kepake banget. Yuk, kita mulai! Oke, agenda kita hari ini cukup padat tapi seru. Pertama, era baru penerimaan siswa. Terus yang kedua, rincian kuota SPMB 2026. Ketiga, mengenal SDN 3 Raksabaya. Keempat, standar pelayanan pendidikan Ciamis. Dan terakhir, yang kelima, digitalisasi formulir dengan barcode. Kita masuk ke bagian pertama, era baru penerimaan siswa. Kalian pasti ingat kan sama sistem PPDB lama yang pakai sistem zonasi? Kadang tuh kerasa kaku banget ya. Nah, sekarang kita lagi ada di fase pergeseran paradigma nih. Ucapkan selamat datang pada SPMB alias sistem penerimaan murid baru. Jadi zonasi yang lama itu sekarang diganti sama sistem domisili yang jauh lebih disesuaikan. Dan yang paling penting nih, jalur afirmasinya diperluas. Kenapa? Biar teman-teman dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas punya akses pendidikan yang jauh lebih adil. Lanjut ke bagian kedua. Rincian kuota SPMB 2026. Terus gimana sih wujud kebijakan ini kalau diubah jadi angka? Nah, coba perhatikan. Buat tingkat SD, poin utamanya ada di kuota domisili yang gede banget, minimal 70%. Bayangin, ini biar anak-anak kecil bisa sekolah di tempat yang paling dekat sama rumahnya. Sisanya, 15% buat afirmasi dan maksimal 5% buat mutasi. Tapi coba deh kita bandingin sama SMP. Untuk SMP, domisilinya turun jadi 40%, tapi ada jalur baru yang muncul, yaitu jalur prestasi minimal 25%. Terus kuota afirmasinya juga naik loh, jadi 20%. Jadi kelihatan banget kan komitmennya buat nyimbangin akses warga lokal, sekaligus ngasih apresiasi buat siswa yang berprestasi. Bagian ketiga nih, mengenal SDN 3 Raksabaya. Biar lebih kebayang, mending kita langsung lihat contoh nyatanya di lapangan, yaitu SDN 3 Raksabaya di Kecamatan Cimaragas, Ciamis. Sekolah lokal ini bakal jadi salah satu garda terdepan loh buat nyambut murid-murid baru pakai sistem domisili 70% yang baru aja kita bahas. Sekolah ini udah berdiri dari 13 Desember tahun 1976 dan udah dapat akreditasi B. Tapi yang bikin salut, operasional mereka tuh luar biasa efisien. Mereka sampai jalanin sistem double shift loh, 6 hari full dalam seminggu. Ya ampun, dedikasinya luar biasa kan? Ditambah lagi mereka udah punya akses internet sama listrik yang mumpuni. Sekolah-sekolah tangguh kayak gini nih yang punya pondasi kuat banget buat langsung adaptasi sama sistem pendaftaran yang baru. Masuk ke bagian keempat, standar pelayanan pendidikan Ciamis. Perubahan dari kementerian tuh nggak bakal jalan kalau nggak ada dukungan dari daerah, benar nggak? Makanya, di Ciamis semuanya udah punya payung hukum yang jelas lewat keputusan Bupati Ciamis nomor 1125 tahun 2025. Dokumen ini nih yang resmi netapin standar pelayanan publik buat Dinas Pendidikan. Jadi semua proses penerimaan siswa baru itu aturannya udah terstandarisasi rapih di seluruh penjuru kabupaten. Nggak ada tuh yang namanya beda-beda aturan. Kalau kita baca aturannya, di situ secara spesifik disebutin kalau fasilitasi sistem penerimaan murid baru itu jadi layanan wajib dari PAUD, SD, sampai SMP. Artinya apa? Pelaksanaan SPMB ini bukan cuma sekedar imbauan atau saran aja ya, tapi benar-benar sebuah pelayanan publik wajib yang dituntut sama hukum. Sekarang yang kelima, dan ini favorit saya, digitalisasi formulir dengan barcode. Oke, aturannya udah jelas, kuotanya juga udah siap. Terus gimana prakteknya? Nah, mari kita ucapkan selamat tinggal sama tumpukan kertas pendaftaran yang bikin pusing 7 keliling. Solusi teknologinya tuh simple banget, cuma butuh 4 langkah aja. Pertama, kalian tinggal buka Google Drive dan buat Google Form kosong. Kedua, percantik deh pakai logo sekolah dan masukin pertanyaan-pertanyaannya. Ketiga, copy link URL formnya. Dan yang keempat, ini nih magicnya. Kalian paste link tadi ke website pembuat QR Code gratisan di internet. Selesai. Sesimpel itu loh ngerubah proses manual yang ribet jadi format digital yang super praktis. Tapi ingat, datanya tetap harus super akurat ya. Panitia wajib banget masukin kolom isian krusial ini di Google Form. Mulai dari nama lengkap, NIK, dan nomor kartu keluarga. Ingat kan sama kuota domisili 70% tadi? Nah, nomor KK ini penentu utamanya. Terus jangan lupa juga detail kayak tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan pekerjaannya. Sampai asal sekolah. Kalau semua kolom ini disetting wajib diisi, nggak bakal ada lagi cerita data tercecer atau pusing baca tulisan tangan yang nggak jelas. Dan coba bayangin hasil akhirnya di lapangan nanti. Bener-bener revolusioner.
Orang tua nggak perlu lagi tuh antri berjam-jam, panas-panasan di gerbang sekolah cuma buat ngisi kertas. Panitia cukup print QR code tadi agak gedean, terus tempel deh di papan pengumuman. Selesai. Orang tua tinggal datang, scan pakai kamera HP, dan isi datanya lewat layar mereka sendiri. Bahkan nih, ngisinya bisa sambil duduk santai ngopi di warung depan sekolah. Wah, ini sih bener-bener motong beban kerja panitia banget, dan pastinya memanjakan para pendaftar. Gak kerasa ya, hari ini kita udah bahas lumayan banyak, mulai dari kebijakan perluasan afirmasi dari pusat, detail angka kuotanya, lihat langsung kesiapan SDN 3 Raksabaya, sampai payung hukumnya di Ciamis. Dan puncaknya tadi, kita nemuin cara yang super praktis buat ngegabungin itu semua pakai teknologi QR Code. Kebijakan sebagus apapun, pada akhirnya butuh eksekusi yang efisien di lapangan. Jadi, saya punya satu pertanyaan terakhir nih buat teman-teman semua, khususnya Bapak Ibu Guru dan Panitia Pendaftaran. Sudah siapkah sekolah Anda menyambut era SPMB 2026 dengan kekuatan teknologi? Terima kasih banyak ya udah nemenin di sesi penjelasan kali ini. Sampai ketemu lagi.